Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini di segmen terakhir masih bersama dua narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Tarsusi dan juga Bapak Efran. Ini kalau seru tidak terasa di segmen terakhir saja nih. Oke. Sudah menambah segmen lagi. Kita nambah segmen sebenarnya. Biasanya cuma 3 segmen begitu ya. Baiklah, ke Pak Tarsusi mungkin. Melihat pantauan kita, belum adanya tanggapan dari Kabupaten Musirawas, begitu berbagai upaya sudah dilakukan. Apakah ada tenggang waktu yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah ini dari AP3L sendiri? Oke, dari AP3L merasa mempunyai keyakinan ya, dan juga kami tidak memberikan tenggat waktu, bahwa kami mempunyai keyakinan di 2019 ini aset ini akan segera kembali ke Kota Lubuk Linggau. Kenapa? Apabila ini tidak terlaksana, ini akan menimbulkan kerugian negara. Karena apa? Pemerintah Kota Lubuk Linggau apabila membangun gedung-gedung baru, ini menimbulkan kerugian negara. Karena gedung pemerintah yang ada di Kota Lubuk Linggau itu kan sudah ada. Berarti bukan Kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau. Nah, makanya nanti kami mempunyai keyakinan 2019 ini Pak Bupati dengan sosok kepemimpinannya, beliau akan menyerahkan aset-aset ini. Karena saya yakin Pak Bupati Haji Hendra Gunawan mencintai Kota Lubuk Linggau. Karena beliau sudah sempat untuk menjadi pemimpin di Kota Lubuk Linggau pada tahun yang lalu. Itu harapan kami, dan kami juga bukan harapan dari AP3L, tapi harapan dari masyarakat, pemuda Kota Lubuk Linggau. Bahkan ada juga banyak juga masyarakat Musirawas yang membicarakan hal sewajarnya aset-aset pemerintah daerah diserahkan Bupati ke Kota Lubuk Linggau karena sudah 17 tahun, dan juga Musirawas sekarang sudah mempunyai gedung-gedung dan perkantoran sendiri, terkecuali pada tahun-tahun silam itu belum mempunyai gedung-gedung dan fasilitas yang lainnya. Dan saat ini sudah ada, salah satunya adalah gedung Bupati sendiri, gedung gitu. DPR itu kan simbol-simbolnya itu kan sudah ada sendiri, dan ini pun mendapatkan respon dari masyarakat Kabupaten Musirawas juga. Sudah hal yang sewajarnya Bupati menyerahkan aset itu kepada Kota Lubuk Linggau. Apalagi masyarakat Kota Lubuk Linggau 100%. Ini saja didukung oleh masyarakat Kabupaten Musirawas kok. Masa seorang bupatinya sendiri tidak menyerah? Itu tidak boleh saya jelaskan di tempat umum. Pak Efran, tidak? Kita kembali ke Pak Efran. Kita tahu bahwa Kabupaten Musirawas sudah punya gedung sendiri untuk kantor bupati begitu, bahkan rumah sakit. Lalu apa sih yang mengganjal dari Musirawas untuk mempertahankan kantor bupati dan juga rumah sakit Sobiri begitu? Ini secara jujur saya mengatakan saya belum pernah menyaksikan, mendengar omongan dari Pak Bupati atau dari Ketua DPRD Kabupaten Musirawas yang menyatakan bahwa mereka akan mati-matian mempertahankan masalah aset ini. Saya jujur saja tidak pernah mendengar. Tapi harapan kami sebagai pemuda, sebagai masyarakat Kabupaten Musirawas, bahwa kita ini kan bertetangga, kita ini adalah saudara. Apapun keputusannya, kalau ini untuk demi kepentingan masyarakat, ini tentu kita akan mendukung. Jadi kita jangan hanya mengatasnamakan masyarakat ini dan masyarakat itu. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Saya ketika kasus ini viral, ini kan langsung menghubungi beberapa rekan-rekan, kami langsung juga bertanya ke masyarakat. Yang penting bagi mereka ini kan suasana ini kan sama dengan harapan Pak Bupati bahwa suasana ini harus dijaga kondusif, dan masalah ini kan kita percayakanlah kepada kepala daerah, kepada anggota dewan kita, kepada Pak Gubernur yang nanti akan memfasilitasi pertemuan ini, akan menjadi mediator. Ini kita justru jangan memanas-manasi, ada perkataan akan dilaporkan ke PK, akan dilakukan penyegelan. Nah, ini yang tidak bisa kita terima. Loh kok orang-orang cerdas mengatakan hal seperti itu? Ini kan bisa kalau menyalahi kita
lakukan pertemuan, mungkin Pak Bupati dengan Pak Nanan ngopi bareng Oke, sambil nah, main yang ditunggu oleh gaplek. masyarakat Kan adalah seperti kapan sih itu. waktu ngopi bareng yang itu? Nah, Kira-kira kapan? yang itu yang Tergantung di kita, Pak Bupatinya kita lagi. tahu. Iya. Bagaimana nih? Bukan ini. Kalau saya selaku Oh, atau warga tidak, Musirawas juga saya menganggap bahwa Pak Wako, Pak Nanan, Pak Prana Sohe ini kan pembangunan Lubuk Linggau di masa kepemimpinan beliau ini kan sangat-sangat masif. Kita akui hal itu karena kita menganggap bahwa Pak Nanan itu seorang pemimpin yang bagus, sama juga dengan Pak Hendra Gunawan. Tapi memimpin kota dengan kabupaten tingkat kompleksitasnya itu kan berbeda begitu. Cara-cara karakter pemimpin juga beda. Tidak bisa kita samakan. Ini yang harus kita pahami bersama. Antara Pak Nanan dengan Pak Ridwan Effendi beda, antara Pak Hendra dengan Pak Ridwan Mukti kan juga beda. Mereka punya karakter masing-masing, punya gaya kepemimpinan masing-masing. Tapi pada dasarnya hemat masyarakat Musirawas, kalau toh memang niat baik ini disampaikan secara baik-baik sambil ngopi bareng, sambil tertawa dan sebagainya, ini kan tidak mungkin bola panas ini menjadi liar. Kita yakin, lihat bohong lah kalau Lubuk Linggau ini katanya tidak ada uang untuk membangun kantor dan sebagainya. Kita lihat kan ini sangat maju sekali dari kota Lubuk Linggau. Jadi kalau saya mau seperti Bung Ahmad Tarussusi menyerang Kabupaten Musirawas, saya disuruh menyerang kota Lubuk Linggau, saya tidak mau. Karena siapa? Pendidikan SMA saya di sini, anak saya juga sekolah di sini, anak saya nomor 3 juga lahir di sini, saudara saya banyak di sini. Ini tidak benar. Karena saya yakin, saya tahu persis Bung Ahmad Tarussusi ini kan orang Kabupaten Musirawas. Ya, 4 beradik dia ini kan, berapa beradik lah ada di Kabupaten Musirawas. Itu bisa mereka kita kan bersaudara benar, sebenarnya. Ini ada apa? Nah, ini yang harus dipahami. Ya. Ini Masyarakat sebentar Kabupaten Musirawas Bung Ahmad sendiri pun Tarussusi. banyak menyayangkan sikap Bupati Iya. Begitu. enggan Ini menanggapi yang tidak dan boleh. menyerahkan aset ini. Banyak Ini Nanti ada saat apa datang. istilahnya, ini kan ini ada itu kita lihat dulu yang bicara itu siapa. Ini kan jangan kita lihat ini seperti orang bicara seperti ini, berarti dia tidak suka bupati, tidak suka wali kota. Tidak seperti itu juga saya rasa. Jadi kami dari pemuda Kabupaten Musirawas, dari masyarakat Kabupaten Musirawas, termasuk saya sudah komunikasi dengan kepala desa dari anggota BPD, karena kebetulan saya juga masuk dalam kepengurusan BPD Sumsel selaku Dewan Penasihat. Saya lihat obrolan di grup BPD itu kan sangat dingin, menyejukkan, mempercayakan hal ini kepada kepala daerah, berharap yang terbaik. Ini tidak seperti teman-teman yang ada di Kota Lubuk Linggau, dikit-dikit ngancam KPK. Emangnya tugas KPK itu seperti Bagaimana apa? tanggapan dari Kalau bicara Menimbulkan kerugian negara. kalau bicara Hal yang wajar kita laporkan ke KPK. tentang ini, saya yakin ini kan salah satu aktivis senior yang ada di Kota Lubuk Linggau yang sekarang berKTP Lubuk Linggau, itu Bapak Herman Sawiran. Ini kan juga mempertanyakan sikap dari teman-teman yang ada di Kota Lubuk Linggau. Beliau itu kan orang Lubuk Linggau, tapi beliau itu bukan membabi buta membela daerah. Ingat, ini harus kita sikapi bersama dengan menyingkirkan ego etnis, ego pribadi dan sebagainya. Jangan hanya mengatasnamakan masyarakat. Sebenarnya ini kan begitulah. suasana kondusif ini harus kita Pak jaga. Bupatinya harusnya Kita ini seperti saudara. itu. Ini Meninggalkan kalau harapan ego kami etnisnya. dari Kabupaten Musirawas. Saya hadir di sini juga tidak ada di pesan harus diserang, harus begini tidak. Kami masyarakat Musirawas, kami percaya dengan kepala daerah, kami percaya dengan anggota DPRD. Apapun keputusan yang diambil, kita menerima karena kita yakin ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau toh memang ada kesalahan, kalau mau lapor silakan dilapor. Ini kan sudah ada teman-teman dari Musirawas. Kalau memang mau dilapor ya silakan lapor. Jangan omong doang kertas sambal wae kan. Kalau masalah Musirawas ngegek Ya. wae kan. Kalau masalah melapor itu sudah ada tim hukum kita sendiri. Ya. Oke, silakan. Iya. Kalau penyegelan hal yang wajar dan bisa dilakukan, kenapa tidak? Kalau melanggar aturan, menyalahi prosedur, PLN saja bisa. Nah, menyegel. sekarang ini. Yang lain-lain bisa Sekarang ini. bisa mohon saja maaf. apabila Maaf, Bu. menyalahi Nah, aturan. Jadi begini, yang pemerintah Kabupaten Musirawas menyalahi aturan, kata Bung Ahmad Tarussusi. Yang mana? Sekarang ini secara
apa namanya itu hukum, Oke, ya. hukum. Heeh. Dan juga data melihat itu Iya, ya. data dan ini apa namanya itu secara de jure dan de facto lah ya, secara Oke. hukum dan Itu kita ahli sudah pengakuan mempunyai tim bahwa sendiri. apa segala aset yang diinginkan oleh Pemkot Kota Lubuk Lubuk Linggau sekarang ini kan masih atas nama Kabupaten Musirawas. Masa kita minta namakso? Kan Oke. logikanya di Ini mana kalau dong, bicara begitu. undang-undang dan aturan. Begitu. Nah, Tapi minta sebenarnya dari namakso, AP3L begitu. sendiri dan juga pemerintah Kota Lubuk Linggau sudah memiliki data-data yang valid begitu untuk Sekarang tim kajian hukum kita sedang melakukan itu. Iya, Oke. bahwa begini ya, apabila pemerintah Kabupaten Musirawas ya, Oke. membangun, mengeluarkan uang, jangankan membangun, merehab Oke. di wilayah Kota Lubuk Linggau itu salah satu. Dan yang kedua, apabila ini tidak bisa menimbulkan azas manfaat dan meningkatkan PAD untuk Musirawas, itu menyalahi aturan juga. Maka dari itu tim-tim kami sedang bergerak saat ini. Tunggu waktunya. Kami tidak berbicara omdong, akan kami segel apabila ini sudah bertemu dan pihak Musirawas Bupati sendiri tidak menyerahkan ini. Baiklah, seperti ini Menjadi masing-masing fasilitas narasumber. umum ini bisa dilaporkan ke pihak berwajib ini. Oke, kedua narasumber mempertahankan argumen masing-masing begitu ya. Tapi ini sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas, Iya. tapi waktu juga yang memisahkan Benar. kita ini. Siap. Lalu untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir, gimana sih sebenarnya win-win solution dari masing-masing pihak untuk masalah aset yang belasan tahun tidak ada solusi begitu? Dari Pak Tarsusi mungkin sebenarnya solusi terbaiknya bagaimana ini? Solusi terbaiknya sudah kami bicarakan tadi. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Musirawas, dalam hal ini Bapak Bupati Hendra Gunawan, harus membentuk tim tadi, investigasi, tim pansus dan juga tim untuk meninventarisir. Kalau kami kan sudah melakukan ini, tapi diabaikan oleh Bupati. Apabila Bupati mau dalam hal ini, maka Kota Lubuk Linggau juga akan terus intens. Dan juga kami meminta kepada pihak Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi fasilitatornya agar netral. Betul. Mana yang benar, mana yang salah secara aturan dan undang-undangnya. Yang berlaku begitu ya? Yang Oke. berlaku. Jadi jangan ada pihak nanti membela sini, membela Betul. sana. Bagi kami tidak ada yang harus diperebutkan. Kok ini punya negara, uang rakyat, dan juga posisinya ada di Kota Lubuk Linggau. Jadi hal yang sewajarnya apabila kami selaku pemuda pengawal pembangunan akan mengawal bangunan ini, aset ini akan diserahkan ke Kota Lubuk Linggau. Nah, di sini apabila ini diulur-ulur oleh pihak bupati, disinilah akan menambah dan menambah lagi, yaitu kerugian negara. Karena apa? Merehab kantor ini itu kan tidak bisa digunakan lagi, hanya mengeluarkan anggaran. Oke. Itu di sana menyalahi aturan juga. Nah, tapi percayalah dan yakinlah, kami mempunyai keyakinan juga Bapak Haji Hendra Gunawan nantinya akan berjiwa besar. Seorang pemimpinnya meninggalkan egonya, akan menyerahkan aset ini karena beliau cinta juga kepada Kota Lubuk Linggau. Dan sebenarnya Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara bersaudara begitu Ya, sebenarnya. bersaudara. Oke. Gitu. Oke, Silampari betul. Baiklah, Pak Efran, gimana sih harapan ataupun juga sebenarnya win-win solusinya ini gimana sih? sekali sebenarnya? lagi saya mengajak teman-teman dari Kota Lubuk Linggau, ini kita jangan bicara menurut apa sudut pandang teman-teman dari Lubuk Linggau saja. Jadi saya garis bawahi tadi bahwa tidak katanya Kabupaten Musirawas tidak pernah memberikan solusi, itu bohong. Oke. Ya, itu tidak benar. Sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat pada tahun 2016 ini kan jejak digitalnya masih ada. Itu sudah diserahkan. Siapa bupatinya? Rumah sakit Bupatinya siapa Siti itu? Waktu itu? Aisyah, apa namanya pasar A dan B. Itu kan pada saat Pak Riki Junaidi. Oh, pada tahun pasar 2015. Pak Riki, wajar. Iya, jangan Kalau Pak Hendra hanya Gunawan, ini yang kita ini berbicara. tidak Oke. boleh. Bapak Ini tidak boleh. Gunawan, Anda selaku bupati. Anda menjelek-jelekan pemimpin Tidak suatu ada kepala menjelek-jelekan. daerah Kan saya seperti bertanya. Pak Hendra Gunawan itu tidak berjiwa besar. Saya yakin beliau itu berjiwa besar. Makanya Setiap saya bilang pemimpin tadi, itu beliau saya berjiwa katakan besar. tadi bahwa kan memiliki karakter masing-masing. Tidak mungkin, saya yakin beliau itu kalau ditemui secara baik-baik. Ini kan yang punya kan Kabupaten Musirawas.
Oke. Nah, kalau mau ini dari teman-teman AP3L ini bahwa mungkin dari Pemkot Lubuk Linggau, karena tadi beliau menyebut kami, saya tidak tahu kaminya itu siapa kan, apakah AP3L saja apa termasuk Pemkot Lubuk Linggau. Ini kan meminta kepada Pemkap Musirawas untuk membentuk tim investigasi untuk membuat pansus. Ini kan ada cara-caranya. Kita selesaikan dengan cara elegan. Tidak mungkin lah. Ya, tidak mungkin tapi, ini tidak Pak ketemu. Tarsusi tadi sudah bilang secara tertulis sudah diberikan. Ya, Ya kita kan sudah. buktinya kan tidak tahu. Nah, sudah itu pihak Siapa pemerintah. tahu ini kan permainan dari Oke. Bung Ahmad Baiklah. Tabari saja. Dicek. Sepertinya kalau Boleh ini dicek. selanjutnya kita Lagi sama-sama heboh. bawa data ini. Iya, boleh Kayak dicek. sama-sama bawa Harusnya data seperti biar itu. Boleh lebih dicek. akurat begitu dan. Iya. Semestinya Apa? saat ini ya, Arsip Oke. suratnya. Bapak Bupati Haji Hendra Gunawan membuat edaran ya, Oke. membuat aturan. Semestinya yang lebih bijak lagi, seluruh kepala dinas, seluruh pejabat yang ada di Musirawas itu tinggalnya di Oke. Musirawas. Kan Benar tidak? Oke, kita baiklah. pakai logika sederhana. HP ini kan punya saya. Tidak mungkin saya tawarkan misalnya kepada Bung Tarsusi. Sampean kan tidak meminta kepada saya. Nah, terus sampean minta itu dengan memaksa, dengan mengancam. Siapa sampean? Tidak akan saya kasih. Begitu Oh, kan? Kan sudah seperti itu. tertulis. Baiklah Pak Tarsusi dan Pak Iya. Efran. Yang namanya pemerintah kan Mohon maaf sekali Ya, ini sebenarnya kita masih bisa bahas tapi waktu juga nih memisahkan kita. Mungkin kita bisa ketemu lagi dan membahas dan melihat perkembangan dari masalah ini. Mas AP3L. Oke. Masih bersama Ansor begitu. Di episode berikutnya begitu. Oke. Baiklah pemirsa Silam Pari TV, terima kasih Anda masih di Sebaiknya Anda Tahu kali ini. Demikianlah episode kali ini, tetap saksikan di episode berikutnya. Saya Albu Kolbin bersama kru dan rekan kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Pari TV, punya kita guys. Sampai Salam jumpa. pemuda. Apel bisa. PT Ansor Kabupaten Musirawas bisa.